Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayoritas orang Indonesia adalah Muslim, dan mayoritas Muslim tentu tak menyukai Israel, apalagi dengan Zionisnya. Karena saking mengutuknya bangsa Indonesia dengan genosida yang terjadi di tanah Palestina, masyarakat banyak yang memboikot produk-produk Israel. Hal ini menandakan jika kebanyakan orang Indonesia jika ditanya tentang Israel, mayoritas akan menjawab tidak menyukainya. Lantas, apa yang akan terjadi saat pertanyaan itu ditanyakan kepada masyarakat Israel? Bagaimanakah tanggapan mereka saat ditanya soal bangsa kita, Indonesia? Apakah mereka menyukai kita atau sebaliknya? Dan jika mereka tidak menyukai kita, seberapa besar kira-kira rasa benci orang Israel terhadap bangsa kita? Dan berikut inilah 7 jawaban jujur rakyat Israel tentang Indonesia yang diwakili sejumlah oleh publik figur penting dan media berita Israel. 1. Yair Lapid, Perdana Menteri Israel. Perdana Menteri Israel ke-14 dengan masa jabatan Juli sampai Desember 2022. Dalam sidang internasional PBB pada bulan September 2022 silam, Perdana Menteri Yair Lapid berpidato dan sempat menyebutkan nama Indonesia di dalam pidato singkatnya tersebut. Dalam pidatonya, Lapid secara belak-belakan mengatakan jika Israel mau menjadi sahabat dari Indonesia, dan dia juga mengatakan jika Israel terbuka untuk perdamaian, serta mengajak supaya Indonesia mau mengakui kemerdekaan Israel seperti negara-negara Uni Eropa. Lapid juga mengatakan jika Israel sangat ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dari sini kita bisa melihat jika Perdana Menteri Israel Yair Lapid memiliki pandangan yang positif terhadap Indonesia. 2. Sagi Karni, Duta Besar Israel untuk Singapura. Pria yang lahir pada tahun 1967 ini pernah menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Singapura dari tahun 2019 sampai 2023. Pada Mei 2021 yang lalu, saat Israel melakukan gempuran atas Gaza, Indonesia, Malaysia, dan Brunei saat itu meminta PBB untuk turun tangan menghentikan aksi Israel tersebut. Akan tetapi, Sagi Karni yang menjabat sebagai Duta Besar Israel untuk Singapura justru melemparkan kritik balik terhadap Indonesia. Dia mengatakan kalau Indonesia tidak jujur dan menyampaikan hal yang tak benar. Sagi Karni mengatakan jika tentara IDF terlibat konflik dengan Hamas, bukan dengan warga sipil Palestina. Dari sini bisa ditarik kesimpulan jika Sagi Karni memiliki pandangan yang negatif kepada bangsa Indonesia. 3. Media The Jerusalem Post. Dulunya media ini bernama Palestine Post. Kemudian seiring berkembangnya waktu, namanya diganti menjadi The Jerusalem Post. Media ini adalah media berita untuk daerah Israel dan Palestina. Mereka memiliki koran yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Perancis, dan mereka juga memiliki berbagai platform digital untuk menunjang berita yang ingin mereka sebarkan. Di dalam salah satu momen, terungkap jika tim media berita dari Israel ini sangat tidak menyukai Indonesia. Bahkan mereka menyebut Indonesia dalam berita mereka bukan sebagai negara yang modern, melainkan Indonesia adalah negara yang terbelakang. Pernyataan media Jerusalem Post ini lalu tersebar luas hingga sampai ke telinga orang-orang Indonesia. Alasannya karena Indonesia membatalkan rencana menjadi tuan rumah FIFA U20 di tahun 2023. Sebab Indonesia mengetahui ada klub Israel yang akan bertanding, dan juga disebabkan karena faktor keamanan. Narasi penolakan ini tak hanya dari organisasi berbasis keagamaan. Umumnya penolakan ini juga datang dari pejabat-pejabat publik, seperti halnya Gubernur Bali, Iwayan Koster, yang mengirim surat kepada Menpora Republik Indonesia, di mana inti dari suratnya adalah meminta Israel tak boleh bertanding di Provinsi Bali. Kemudian ada juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga mengatakan tak ingin Israel datang dan menginjakan kakinya di Indonesia. Sejumlah massa pun menggelar aksi dengan tujuan untuk menolak klub Israel memasuki negara Indonesia. Sebab tak pernah ada hubungan diplomatik resmi antara pemerintah Indonesia dan Israel. Karena banyak penolakan, akhirnya FIFA pun menunjuk Peru untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah. 4. Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akrab dipanggil Babi ini adalah Perdana Menteri Israel yang menjabat mulai dari Desember 2022. Dalam satu momen, dia memberikan pernyataan kepada publik jika dirinya ingin Israel menjalin relasi dengan Indonesia. Dia mengatakan, jika Indonesia mau menerima tawaran kerjasama bilateral dengan Israel,
maka akan ada banyak peluang keuntungan yang akan diterima oleh Indonesia. Di sini kita bisa lihat jika Perdana Menteri Israel ini memiliki pandangan positif terhadap Indonesia, meskipun dia adalah Isaac Herzog, Presiden Israel. Isaac Herzog mengatakan jika dirinya kecewa dengan Indonesia, sebab Indonesia menolak timnas negaranya yaitu timnas Israel U20 untuk bertanding di Indonesia. Herzog menyatakan jika hal ini merupakan kesalahan yang fatal dan putusan yang salah dari Indonesia. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika Presiden Israel Isaac Herzog tidak terlalu menyukai Indonesia. 6. Tentara IDF. Dalam salah satu video yang dibagikan oleh TikTokers Adoni Haze, seorang tentara Israel terlihat begitu respect dengan Indonesia. Tentara itu terkejut saat mengetahui jika dirinya tengah berbicara dengan orang Indonesia secara langsung. Meskipun si tentara ini tahu antara negaranya dengan Indonesia tidak baik-baik saja karena tidak memiliki hubungan diplomatik, meskipun begitu dia tetap respect dengan Indonesia. Akan tetapi, tak semua tentara Israel menyukai Indonesia. Para influencer lain ada yang mendapatkan ujian kebencian terhadap Muslim dan Indonesia yang datangnya dari para tentara Israel. Where are you from? I'm from Indonesia. Oh, you are Muslim? Yeah. Why? It's okay. Don't. I'm okay. Okay. No problem. So, salam alaikum. Waalaikumsalam. Aywa. Aywa. How are you today? Oh, I'm good, bro. Great. Where are you? I am a soldier. Oh. I'm in a tank unit. Yeah. 7. Rabi Israel. Dalam salah satu video yang beredar di TikTok, terlihat seorang rabi atau pemuka agama Yahudi sedang memberikan pesan khusus kepada Indonesia. Dalam pesannya tersebut, dia mengajak orang Indonesia untuk membantu Israel menjadi berkat bagi dunia dengan cara terkoneksi atau mau menjalin hubungan diplomatik dengan mereka. Di sini kita bisa lihat jika rabi Yahudi begitu respect dengan Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tentu saja tak akan menerima tawaran tersebut. Indonesia tak akan menerima tawaran tersebut selama tanah Palestina masih dijajah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.